Good morning Maranatha, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswi. Kita pagi hari ini akan kembali mempelajari renungan dari Pelita Maranatha. Sebelum kita mulai, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami sehingga kami pagi hari ini boleh bersama-sama kembali untuk mempelajari renungan yang diambil dari Pelita Maranatha. Bapa, kami mau belajar, biarlah Bapa juga yang memberikan hikmat, membukakan hati dan pikiran kami untuk belajar dari renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini renungan yang akan kita pelajari sama-sama, topiknya adalah belajar dari Natan, diambil dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 27, pasal 12 ayat 15. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Kita semua mengetahui bagaimana Daud telah berdosa kepada Tuhan. Dosa yang dimulai dengan memandang istri Uria yang sedang mandi, kemudian menginginkannya, tidur dengannya hingga perempuan itu hamil. Kemudian mengatur strategi agar Uria mati di medan perang. Rentetan dosa tersebut menjerumuskan Daud. Tuhan yang Maha Pengasih kemudian mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud agar menyadari dosanya dan bertobat. Pengutusan tentunya merupakan tugas berat bagi Nabi Natan karena yang harus diperingatkan adalah seorang raja. Jika salah strategi, bisa-bisa sang raja menjadi murka dan menghukum Natan. Namun Tuhan memberinya hikmat sehingga Natan dapat menegur Daud pertama-tama dengan perumpamaan tentang seorang kaya yang merampas hak orang miskin dengan sewenang-wenang. Perumpamaan tersebut merefleksikan hal-hal yang telah dilakukan Daud. Ketika Daud mendengarnya, dengan akal budinya ia mengatakan bahwa orang kaya itu harus dihukum. Saat itulah Natan menegurnya, "Engkaulah orang itu." Apa yang kemudian dilakukan Daud sungguh melegakan. Ketika mendengar teguran Natan dan hukuman yang akan menimpanya, Daud tersadar dan berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Ayat 13. Teguran Natan membuahkan pemulihan dan pertobatan. Melalui bacaan hari ini, kita melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada umatnya. Tuhan tidak ingin umatnya tinggal di dalam dosa, maka ia memanggil Natan untuk menyadarkan Daud. Tuhan juga memanggil kita semua untuk menjadi Natan bagi sesama kita. Mari kita belajar dari Natan yang bersedia dipakai Tuhan untuk membawa sesama kita bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan akan memberikan hikmat yang cukup untuk itu. Refleksi. Mari kita belajar dari Natan yang bersedia dipakai Tuhan untuk membawa sesama kita bertobat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Kami belajar banyak dari kisah Daud. Bapa, biarlah Tuhan yang menolong kami, memberikan hikmat kepada kami untuk kami tidak menginginkan hak yang bukan punya kita, hak orang lain. Tuhan, kami juga bersyukur boleh belajar dari Nabi Natan, bagaimana Nabi Natan mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Daud, untuk membawa Daud menuju pertobatan. Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami hikmat untuk boleh menjadi terang, untuk boleh membawa pertobatan seperti Nabi Natan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri, berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi
mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Selamat ulang tahun Universitas Kristen Maranatha ke-58. Semoga semakin maju, melaju, dan Tuhan memberkati. Integrity, care, excellence.